Kadang mengasihi pekerjaan lebih besar dari mengasihi Tuhan. Hanya hal pertama yang harus saya lakukan saat menjadi presiden adalah memaafkanmu. Salam. Salam. Bapak, Mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita ada di minggu ketiga sesudah Paskah. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kalimat tema ini kita rubah menjadi sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua yang hadir dalam persekutuan ini. Sebut saja saya sebut Bapak Yorim. Bapak Yorim Tasuib, apakah engkau mengasihi aku? Pasti Bapak Yorim jawab bila ya, saya mengasihi Tuhan. Sama pula ketika pertanyaan ini disampaikan kepada saya, juga pasti saya menjawab yang sama. Saya mengasihi Tuhan. Atau Bapak Mama ada jawaban yang lain. Beta son mengasihi Tuhan, kok Tuhan son dilihat san betan. Ada yang tidak mengasihi Tuhan kok? Nah Bapak Mama saudara-saudara, kadang justru mengasihi diri sendiri lebih besar dari mengasihi Tuhan. Kadang mengasihi pekerjaan lebih besar dari mengasihi Tuhan. Kadang mengasihi keluarga lebih besar daripada mengasihi Tuhan. Kau mau pergi gereja, maksud ada yang jaga anak jika kau pergi gereja. Bahkan ada yang beralasan pekerjaan menjadi prioritas utama dan mengasihi Tuhan menjadi yang kedua. Padahal dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu justru diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ada yang sebagai bonus, tapi memang dia berhak untuk memperolehnya. Bapak, Mama, saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang Nelson Mandela. Presiden Afrika Selatan, pasti kita semua tahu. Dia salah satu presiden yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian oleh karena jasa-jasanya memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam sebagai kaumnya. Sebelum dia terpilih menjadi seorang presiden Afrika Selatan, justru dia mengalami kehidupan yang tidak baik. Oleh lawan politiknya justru dia dijatuhkan dan dipenjarakan selama 27 tahun. 27 tahun dia ada di dalam penjara. Dan di dalam penjara itu dia harus mengalami siksaan. Bahkan setiap hari dia harus mengalami hukuman dengan digantung terbalik. Kaki di atas dan kepala ke bawah. Dan pada saat itu akan ada sipir penjara yang pergi untuk kencing di atas kepala Nelson Mandela. 27 tahun. Berarti satu hari dia kencing satu kali. 1 bulan 30 kali dia kencing. 27 tahun. Kita bisa hitung seberapa banyak sipir itu melakukan tindakan itu. Nah Bapak Mama, singkat cerita, dia dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, dia mengikuti pemilu kembali untuk pertarungan sebagai presiden. Dan dalam pemilu kali ini justru dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Ketika dia terpilih, orang-orang yang pernah menjatuhkan dia merasa takut. Bahkan sipir ini pun juga ada dalam ketakutan yang luar biasa. Sudah jadi presiden, pasti dihukum mati. Tetapi justru tidak dilakukan oleh Nelson Mandela. Dia menyuruh pengawalnya untuk menjemput sipir itu dan datang bertemu dengan dia. Akan tetapi Nelson Mandela tidak memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tapi Nelson Mandela berkata kepadanya, hal pertama yang harus saya lakukan saat menjadi presiden adalah memaafkanmu.
Sebelum besok tugas presiden saya lakukan, hari ini saya harus memaafkan kamu. Satu pekerjaan yang tidak mudah Bapak Mama. Tapi itu mampu dilakukan oleh seorang presiden. Tindakan Nelson Mandela ini justru menuai protes oleh banyak orang. Kenapa sonde bunuh sendiasa? Kenapa tinggal dia hidup? Dalam satu wawancara dengan stasiun televisi, Nelson Mandela hanya berkata, kamu harus lebih dahulu mengampuni orang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika mampu melakukannya, maka kamu akan mengampuni semua orang yang pernah melakukan kejahatan kepadamu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan, mengasihi lebih besar, dan karena itu Nelson Mandela tidak menghukum. Karena dia tahu bahwa hukuman itu bukan haknya. Tetapi tugas dia hanya sebatas untuk mengasihi musuh. Dan dia memulai dengan yang ada di depan matanya. Dia tidak melihat yang jauh. Tapi justru dia melihat orang yang dekat dengannya, orang yang pernah melukai dan menyakitinya. Dan itulah yang dilakukan oleh dia. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, dewasa ini justru orang cenderung mengasihi dengan pamrih dan bukan tanpa pamrih. Dewasa ini orang mengasihi oleh orang karena lebih melihat status latar belakang seseorang. Kalau dia ada nak kotong dekat dan mengasihi, maka dia son ada nak tak usah. Son ada timbal balik untuk kotong, son ada nilai tambah untuk kotong. Kita mau mengasihi tapi kita ingin untuk mendapatkan pamrih. Kita ingin untuk mendapatkan balasan. Kasih tidak dilihat lagi sebagai hukum yang utama dan yang terutama. Tapi kasih dilihat sebagai sistem balas jasa. Dan bukan oleh karena gratis. Orang bilang kasih sekarang sudah gratis. Tapi kasih sekarang butuh sesuatu. Karena itu bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Kita tahu bersama bagaimana Simon Petrus menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Akan tetapi Kristus datang kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Dan pertanyaan itu tidak disampaikan oleh Yesus kepada Simon sebanyak 1 kali. Tapi justru pertanyaan itu disampaikan lebih dari 1 kali. Dan itu membuktikan bahwa kasih Kristus kepada Simon lebih besar daripada apa yang pernah Simon buat kepada Yesus. Bisa saja Yesus membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan oleh Simon kepada dia. Lu susu sama dengan beta, lu su tahu bepung keadaan, lu su mengerti bepung keadaan, tapi tetap lu masih menyangkal sama beta. Itu kalau kena kotong kehidupan manusia sekarang berarti lu su habis. Kuasa gelap su jalan. Akan tetapi justru Kristus tidak memperhitungkan apa yang telah Simon Petrus buat. Kristus pun juga tidak mengalami kekecewaan yang pada akhirnya membuat dia luka. Dan luka itu membuat dia untuk harus balas dendam. Akan tetapi Kristus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka yang ada ini? Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus mengasihi Simon Petrus lebih daripada segala-galanya. Dan pertanyaan yang pertama dan kedua itu justru Kristus mau untuk Simon mengasihi dia dengan totalitas. Tanpa ada embel-embel yang lain. Tanpa ada sesuatu yang lain. Kristus mau untuk kasih agape itu. Kasih yang menyeluruh itu justru diberikan Simon kepada Tuhan. Dan bukan kasih yang setengah. Akan tetapi dalam bacaan kita ini pun juga menjelaskan bahwa Simon Petrus sadar betul. Simon juga orang yang tahu diri. Karena dia orang yang tahu diri, maka dia pun juga tidak akan melampaui daripada apa yang Allah kehendaki. Kalau ikut dia mau, dia juga mau melakukan kasih agape itu. Tapi karena dia pernah melakukan kesalahan, maka dia mau untuk hanya mengasihi Kristus sebatas kasih persaudaraan. Dia tidak mau lebih karena dia takut pada saat dan waktu yang di kemudian hari nanti dia bisa menyakiti Tuhan untuk yang kesekian kali lagi. Akan tetapi
Kristus pun juga tidak marah kepada Simon Petrus. Kristus tetap memberikan kepada Simon kasih yang sesungguhnya. Dan kasih itu justru dibuktikan dengan Kristus memberikan kepada dia mandat. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padaku. Jangan dengan paksa, akan tetapi dengan sukarela. Bapak, mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus menyanggupi permintaan Petrus untuk dia hanya mengasihi Kristus sebatas mengasihi sebagai saudara. Kasih filial, kasih sebagai saudara, kasih sebagai teman. Kasih sebagai guru, murid terhadap guru. Petrus tidak mau lebih daripada itu karena Petrus takut kalau lebih dia akan menyakiti Kristus lagi. Petrus tahu diri, dia sadar diri. Akan tetapi Kristus mau untuk harus lebih daripada itu. Kristus tidak mau untuk Petrus menempatkan dia hanya sebatas saudara, sebatas teman. Tapi Kristus mau untuk Petrus menempatkan dia sebagai segala-galanya. Bukan hanya sebagai teman, tapi segala-galanya. Itu berarti bahwa Kristus tidak mau untuk dia disandingkan dengan yang lain. Itu berarti bahwa Kristus tidak mau untuk dia dinomorduakan. 10 hukum saja mengatakan bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Itu berarti bahwa Allah dia tidak mau untuk dinomorduakan. Tapi dia mau untuk diprioritaskan. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kasih Kristus kepada kita adalah kasih yang tanpa syarat. Tanpa syarat berarti Kristus tidak meminta sesuatu sebagai balasan yang harus kita berikan karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Tanpa syarat berarti Kristus melakukan sesuatu itu totalitas. Memberikan tubuh untuk menjadi korban itu bukan persembahan yang biasa. Tapi persembahan yang tanpa pamrih. Kristus saja mau untuk memberikan persembahan yang tanpa pamrih. Kristus saja mau untuk mengasihi kita sampai pada level yang tanpa pamrih. Tapi terkadang kita masih ada dalam pertimbangan-pertimbangan. Mengasihi dia untuk apa? Kok dia suka bikin beta sakit hati? Tinggal dengan dia. Berdoa supaya dia dapat hukuman daripada Tuhan Allah. Tidak bisa demikian, Bapak Mama. Tuhan Allah itu semua orang punya Tuhan Allah. Tabir bait suci terbelah menjadi dua membuktikan bahwa semua orang berhak untuk datang ke baitnya. Semua orang berhak untuk bertemu dengan Tuhan tanpa terkecuali. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun juga kembali diingatkan. Untuk kita pun juga harus mengasihi tanpa syarat. Jangan mengasihi orang lain oleh karena punya syarat tertentu. Beta mengasihi pendeta WMP karena dia suka berdoa ke beta, dia suka ketemu, suka togor sama beta. Sedangkan yang lain beta mengasihi karena dia sudah pernah togor sama beta, dan dia sudah pada mengasihi. Tidak demikian. Atau mungkin saya hanya mengasihi Bapak Kris karena Bapak Kris yang suka berkunjung, suka datang bercerita, suka datang bawa persembahan, suka datang bawa oleh-oleh. Tidak demikian juga. Kristus mau untuk kasih kita ini adalah bukan kasih yang ada pamrih, tapi kasih yang tanpa pamrih. Mengasihi Yesus berarti kita harus mengutamakan Yesus lebih dari diri sendiri. Cara-cara lain pun juga sudah jalan. Memang mengasihi diri itu penting, tapi bukan berarti diri menjadi lebih utama dari Kristus. Bukan berarti diri menjadi segala-galanya dari Kristus. Karena diri ini adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu Kristus harus menjadi yang utama. Mengasihi Yesus berarti harus mengutamakan Yesus lebih daripada keluarga. Bukan berarti bilang karena pendeta sudah bilang keluarga nomor 2 jadi setiap hari kotong hanya fokus di pelayanan dan keluarga kita abaikan. Tidak juga demikian. Karena terkadang banyak yang ketika
Ada panitia yang berkunjung bilang, "Kotong anak masih kecil deh, kotong belum siap. Nanti berikut baru kotong siap." Berikut lagi dia bilang, "Mau siap, mau Tuhan suka tambah berkat, jadi sudah bisa lagi. Nanti tunggu berikut lagi." Berikut lagi ada anak lagi alasan bilang, "Tuhan suka si berkat aja, sudah bisa," dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga adalah tempat di mana kasih itu bertumbuh. Keluarga adalah tempat di mana mengasihi itu menjadi bagian terpenting. Karena itu, keluarga tidak perlu dijadikan sebagai yang paling utama dari Kristus. Kalau Kristus menjadi yang utama, maka dengan sendirinya keluarga itu akan menjadi keluarga yang diberkati. Kalau Kristus menjadi utama, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Tapi kalau Kristus tidak dikasihi lebih utama, maka dengan sendirinya banyak keluarga yang hancur. Anak kita omong satu, dia susah 10 kata. Anak suruh ke sini, dia pergi tempat lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Mengasihi Yesus berarti harus mengutamakan Yesus lebih penting daripada pekerjaan. Bahkan mengasihi Yesus berarti harus menuntut kita untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak, mama, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Banyak yang seringkali mengatakan bahwa saya manusia biasa. Tuhan Allah juga tahu beta ini manusia biasa. Tuhan Allah tahu lu manusia biasa. Karena Tuhan Allah tahu lu manusia biasa, maka Tuhan tidak memberikan segala sesuatu lebih daripada kemampuanmu. Dan karena itu jangan menggunakan alasan tertentu untuk tidak mengasihi Tuhan. Banyak alasan kita yang justru bertentangan dengan kenyataan. Tuhan juga tahu. Ya, Tuhan tahu betul. Karena Tuhan tahu, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melampaui kemampuan kita. Kalau melampaui, pasti kotong semua susun ada lagi. Karena kotong semua darah dan daging yang sewaktu-waktu bisa mengalami drop yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing, maka Dia mau untuk kita mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya. Untuk segala-galanya juga ditambahkan kepada kita. Dalam kehidupan kita dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Karena itu mengasihi Tuhan tidak perlu perintah. Tanpa perintah pun juga kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Melakukan segala yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Masing-masing kita berefleksi, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Ataukah kita hanya mengasihi Tuhan karena mau pamrih? Beta mengasihi Tuhan supaya Tuhan berkati bepung hidup. Tanpa diminta pun juga Tuhan memberkati kehidupan kita. Tanpa diminta pun juga Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kehidupan kita. Tapi terkadang justru kita merasa bahwa kita yang paling bisa. Kita merasa bahwa tanpa mengasihi pun juga saya bisa melakukan segala sesuatu. Berikanlah tempat yang terbaik untuk Kristus. Supaya Kristus pun juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.